Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya, sehingga pada pagi hari ini kita bertemu kembali di sesi pembimbingan rancangan aktualisasi. Terima kasih adik-adik sudah mengupload tugas-tugasnya. Ya. Teman-teman banyak yang upload dalam bentuk Word ya, tidak semua dalam bentuk PDF ya. Ya nggak dibilang sama evaluatornya harus PDF gitu, tidak dibilang ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau pembimbingan malah saya nggak convert lagi ya. Aturannya kalau upload ke Kolabjar dalam bentuk PDF ya. Tapi kalau pas biasanya PDF saya convert lagi sih ke Word untuk saya respon gitu ya. Tapi ini sebagian sudah ada Word, ya sudahlah. Nggak apa. Yang saya hormati Pak Tian, terima kasih atas pendampingannya selaku evaluator di pagi hari ini. Baiklah teman-teman, saya akan share penugasan adik-adik di pagi hari ini mulai dari yang pertama ya. Mulai dari Pak Zazuli ya, Pak. Panggilannya siapa? Izin Pak Pak, Raja. Panggilannya siapa? bisa dipanggil Raja Pak. Oh, Raja ya, Pak Raja saja. Oke. Jadi untuk Pak Raja, ini nggak usah optimalisasi kegiatan administrasi, tapi pengarsipannya dikerucutkan. Pengarsipan apa gitu ya. Ini nanti saya kirim ke adik-adik semua ya, masing-masing. Saya sudah baca tadi malam. Ya, pengarsipan apa Iya Pak, siap. dikerucutkan ya, apa saja yang akan diarsipkan ya di bidang sarana prasarana itu. Pengarsipan apa secara digital di bidang sarana prasarana. Iya. Administrasi yang dominan no, di project apa atau di apa gitu ya. Nanti didiskusikan dengan Pak Mentornya atau Bapak anukan sendiri ya. Nah ini ininya jangan kecil, ini 12 Pak, sebaiknya 14 fontnya. Ya. Ya, mohon maaf saya belum kirim tanda tangan ininya, ya. Nanti setelah ini. Nanti disesuaikan. Oke. Jadi ini teman-teman banyak yang nggak ada ya, teman lain, Bapak pengujinya ini, ya, teman-teman lain ditambahkan. Ini Pak Sasuli sudah ada, Pak Raja. Kemudian mohon maaf ini adik-adik milenial kan lebih bagus ini ya, tampilan mengetiknya itu lebih bagus daripada Bapak. Tapi biasanya Bapak ini kalau soal daftar isi saya buat tiga kolom, baru itu saya hapus gitu. Jadi kolom angka sendiri, kolom jadi agak lebar gitu ya.
Ini saran saja. Nah, ini nomor 10 Pak ya. LAN itu peraturan LAN bukan nomor 1. Nomor 1 diperbarui nomor 10 ya. Nah, karena nanti di kearsipannya mengerucut, jadi pembahasannya juga mengerucut ya Pak ya. Ya arsip apa gitu ya di pembahasannya, di latar belakangnya gitu ya. Ini PSP ini apa Pak? Ini Pak, PSP itu singkatan dari prasarana dan sarana Pak. Prasarana dan sarana ya. PSP prasarana dan sarana. Makanya maksud saya apa apa gitu ya, prasarana dan sarana, kenapa singkatannya PSP gitu. Saya kok nggak pas gitu ya prasarana, tapi ya kalau memang istilahnya begitu ya nggak apa-apa. Iya Pak. Siap. Ya. Tapi teman-teman sudah bagus-bagus kok. Nah, ini di latar belakangnya Pak Raja, ini duluan permasalahan ini hilang tercecernya, sulitnya menemukan kembali. Nah, setelah permasalahan ini baru yang diharapkan dengan arsip digital itu dengan kelebihannya. Ya, di sini penekanannya. Ini duluan hasil yang tercecer, sulitnya menemukan ini, penumpukan arsip ini permasalahannya. Kemudian yang diharapkan dengan arsip digital untuk memudahkan, untuk dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini yang paling kena yang misi nomor berapa? Yang nomor 5 Pak, Poso Pakaroso Pak. Ini ya, Pak. Jadi yang kena dengan aktualisasinya kita di bold ya. Siap. Ya, oke. Kalau secara substansi sih sudah bagus semuanya teman-teman. Tinggal sedikit saran. Dinas Pertanian. Nah, ini yang saya tanya, ini fungsi jabatan pengawas atau jabatannya Bapak? Izin Pak, kemarin waktu ikut seleksi ke PNS memang formasi yang tersedia itu Pak, pengawas pengelolaan pertanian dan air irigasi Pak. Oh, oke. Jadi pengawas pengelolaan lahan pertanian ini bukan jabatan pengawas ya. Ini Kasub maksud saya. Kan sekarang itu Bapak Ibu kalau Kasub itu jadi pejabat pengawas, kalau Kabid pejabat administrator, kan pelatihan PKA, kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas. Jadi saya ragu tadi malam ini pengawas jabatannya Kasub atau yang bersangkutan. Jadi yang memang apa tusinya Bapak ini ya, Ya Pak. tusinya Pak Raja ini ya. Soalnya mirip-mirip eselon 4 kan, melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, menyusun dari isinya ini mirip-mirip jabatan eselon 4. Izin Pak, Ya. ini sebenarnya saya dapat dari internet Pak, soalnya saya cari di apa, undang-undang terbaru yang dari PAN RB itu Pak, untuk jabatan yang saya ini itu tidak ada Pak untuk ini Hmm. pengawas pengelolaan pertanian dan air irigasi Pak. Nah, Jadi yang ini masih bingung juga Pak mau ambil di mana. oh, itu yang SK-nya itu enggak ada uraian kegiatannya sebagai analisis apa, Tidak ada analis Pak, apa, enggak ada. tidak ada Pak. Hmm, iya, oke. Makanya eh, saya kasih garis merah ini nanti cari lagi. Mungkin kalau menurut saya ini untuk pejabat eselon 4.
Siap, Ya, siap, Pak. nanti cari lagi yang operasional. Nanti di tusinya teman-teman Bapak bisa bandingkan nanti. Ini dari Siap, ya dari ya tujuannya ini ya nanti dinarasikan yang bagus. Cuman ini intinya terwujudnya arsip dengan menggunakan Google Drive ini. Itu siap, Pak. harus ada kan. Eh, enggak pakai apakah ini digitalnya? Rencana pakai Google Drive memang, Pak. Apa perlu Hmm, saya cantumkan di judul juga, Pak? iya, di judul sebentar. Sebentar saya kasih selesai dulu. Siap, siap. Manfaat sudah oke ini ya. Sudah oke manfaat sudah oke. Bentar. Iya, boleh juga sih Pak langsung Google Drive di bidang sarana pengarsipan apa dengan menggunakan Google Drive. Siap, Iya, Pak. supaya fokus di bidang sarana prasarana. Oke, itu saja yang nanti saya kirim ini setelah semua selesai saya kirim semua di grup. Siap, Ya, siap. Terima kasih, Pak. ya. Mungkin ada yang ditanyakan kalau Baik, ada satu pertanyaan saya, Pak. ya silakan. Ya, mohon izin, Pak. Untuk penentuan mentor kita, Pak. Jadi saya Ya. masih bingung, Pak, karena dari keterangan yang saya baca-baca, untuk mentor itu adalah atasan langsung kita, Pak. Hmm. Sementara di ruangan itu saya atasan langsung itu pejabat fungsional yang ex kasih, Pak, ex kepala seksi. Yang saya mau tanyakan di sini, mentor kita ini apa kalau kita di bidang, Pak, apakah itu ex kasih pejabat pejabat fungsional ex kepala seksi atau langsung ke kepala bidangnya, Pak? Sebetulnya kepala seksinya, Pak. Tapi em, perlu didiskusikan juga kalau kepala bidangnya yang mau, jadi didiskusikan izin sama kepala seksi, Pak. em, Sebetulnya atasan yang lebih dekat itu Bapak di seksi apa? Nanti dikonsultasikan ke Pak Kabit, minta arahan begitu. Siapa mentornya? Izin, Pak, kalau Iya, kemarin saya sudah konsultasi ke kepala seksi saya, Pak, sebenarnya, Pak. iya. Beliau mau. Yang jadi mau, Pak. Jadi yang saya cantumkan di rancangan tadi itu Pak Bedu Halim Karim itu sudah kepala seksi Seksi. saya, Pak. Ya sudah. Ya, Yang penting izin apa melapor ke kabitnya. Ya, siap, siap. ya, Soalnya kalau teman wajib. yang lain, soalnya kalau teman yang lain di Dinas Pertanian, Pak, mereka bilang katanya langsung ke Kabit, Pak. Ada teman yang di bidang peternakan, mereka katanya Kabit, Pak. Hmm, enggak, seksinya boleh. Siap, Ya, siap, kalau kepala seksi ikut pelatihan pengawas, mentornya kabit, begitu jenjangnya. siap, Ya, siap, Pak. Terima kecuali kasih, Pak. ya ini saya sesuai urutan anunya ya, urutan uploadnya, Pak Dokter. Nanti dilengkapi covernya ya Pak, dengan persetujuan. Oke, Pak. Bahwa ini cuman dihapus saja saya. Jadi penulisan jangan pakai kata saya ya, penulis saja kan sudah ada ini penulis di atasnya. Oke, Pak. Hmm. Ini sudah bagus kok Pak Dokter.
Ini nomor yang terkait. Maksud saya yang terkait dengan aktualisasi yang nomor berapa nanti di bold ya. Oke, Pak. Yang 1 sampai berapa ini. Kemudian sudah kayaknya. Cuman saya di sini sudah ya, sudah oke. Kelima. Oh ini. Visi misi unit kerja tidak usah ini ya. Dihapus Oh, ini. ya, Pak. Karena sekarang mengacu pada berakhlak. Jadi OPD-OPD itu kan dulu setiap OPD punya moto, punya misi, visi, moto. Nah, sekarang diarahkan ke berakhlak. Jadi nanti di rancangan aktualisasinya itu, dinilai organisasinya itu mengacu ke berakhlak. Nanti di bab 2. Sehingga ini dihapus. Oke, Pak. Ya. Iya. Ini lagi. Ini ada batasan kopi darat meliputi apa saja. Kan ini apa terjadinya satu penyakit pada dirinya, keluarga, lingkungan. Ya, batasan kopi darat yang akan dilakukan itu apa? Kan ada batasannya. Kan banyak itu kan tip hidup sehat itu banyak gitu. Yang akan dilakukan itu apa? Diaktualisasi nanti. Oh, oke, izin menjawab, Pak. Ya, Iya, ini kopi darat ini hanya sebatas untuk konsultasi, Pak. iya. Tidak Oh, dalam pengobatan. konsultasi apa saja berarti? Konsultasi tentang gizi, Pak, terus kesehatan lingkungan, terus kesehatan ibu dan anak. Jadi terintegrasi dengan program-program di puskesmas, Pak. Hmm. Jadi nanti masuknya ke dalam poliklinik umum, lalu nanti dokter yang akan menentukan akan diarahkan ke bagian program apa, Pak. Jadi hanya sebatas konsultasi, tidak sampai pengobatan, Pak. Karena memang dasarnya ini basisnya adalah promotif dan preventif, Pak. Hmm. Jadi Ya, tidak jadi sampai pengobatan. ya, oke. Oh, jadi sesuai ini ya. Hmm. Kunjungan sehat akan benar-benar dipenuhi sakit banyak masyarakat. Oke, jadi semua penyakit, pokoknya orang-orang yang konsultasi lah ya. Oke, Pak. Betul. Iya, jasa konsultan tentang penyakit yang di pelayanan penyakit yang ada di puskesmas. Gitu Oke, ya. Pak. Iya, oke, kalau gitu. Ada kata-kata itu enggak ya? Sepertinya di atas ada, Pak. Saya Ada ya. tekankan yang di Hmm. bagian saya Iya, perkenalan sesuai dengan visi misi. Ini perkenalan kopi daratnya, Pak. iya. Kenapa ada kopi darat? Konsultasi penyakit dan isu kesehatan ya. Membantu puskesmas memaksimalkan peran puskesmas sebagai garda terdepan promotif dan preventif kesehatan di wilayah kecamatan. Integrasi beberapa ruangan program-program ini ya pada UKM esensial dan UKM pengembangan. Oke. Ya. Cuman ini kan ini ya pengetahuan tentang promotif. Iya. Audiensnya itu kalau lebih menariknya Pak Dokter, Oke, Pak. selain puskesmas boleh juga sih remaja. Ambil salah satu sekolah boleh juga. Oh, ya, Pak. Karena dia itu satu sampai kan Bapak Ibu untuk semuanya kalau penyuluhan itu dalam 1 bulan itu minimal 3 kali. Ya, di area yang sama boleh, yang berbeda boleh. Nah, saya tadi malam terpikir, bagus juga di sekolah dikasih satu karena ini pengetahuan promotif ini anak-anak SMA terutama kalau ada SMA di sana. Ada SMA Pak? Oh, Nggak nggak ada. ada, Pak. Paling tinggi SMP, Pak. SMP ya. Ya. Mohon SMP izin, atau Pak. remaja Ya. salah satu apa yang disulutkan gitu. Tapi supaya nggak repot ambil sekolahan sih nggak apa-apa SMP kelas 3. Oke, Pak. Mohon Iya, izin, Pak. iya silakan. Eh,
ini Pak rencana saya akan terintegrasi dengan posyandu Pak di desa-desa. Jadi kami ada 13 posyandu Pak. Jadi audiensnya lebih banyak ke peserta posyandu Pak. Posyandu saja ya. Iya Pak, karena untuk posyandu remaja itu pelaksanaannya berbeda Pak. Iya, iya. Jadi Berbeda jadwal. ya, yang posyandu umum berarti ya. Iya, sama pada masyarakat lebih luas Pak di posyandu Mm-mm. umum Pak. Iya, posyandu umum di wilayah yang paling rendah no anunya apa lingkungannya yang paling banyak tidak sehat lah gitu ya. Sampelnya itu di 3 posyandu yang wilayahnya misalnya kalau penyakit hipertensi itu yang paling dominan di wilayah mana gitu ya. Begitu juga Oh, ini tentang pengetahuan hidup bersih dan sehat ini kira-kira di wilayah mana yang paling didahulukan dalam aktualisasi ini ya. iya Pak. Berarti Yang nggak bisa lah. Kan kami punya 13 Pak. Mohon izin Pak. 13 posyandu. Itu saya rencananya terintegrasi dengan 13 posyandu itu Pak. Jadi kalau menurut saran Bapak berarti saya ambil 3 sampel, sampel Pak berarti. 3 sampel saja Oh, sudah banyak, oke. minimal 3. Apakah saya perlu jelaskan Pak di bagian latar belakangnya atau nanti pada saat rancangan aktualisasi Pak di bagian bab 2? Rancangan aktualisasi saja tidak nanti dijelaskan secara lisan saja. Oh, baik. Iya, pertimbangannya kenapa 3 desa atau 3 posyandu dan posyandu ini kan Bapak Ibu ada yang namanya rencana tindak lanjut. Nanti Oke setelah Pak. aktualisasi dilanjutkan. Boleh lebih, tapi minimal 3. Ya. Oke Pak. Berarti nanti kemarin ada before and after-nya ya, sebelum dan sesudah. Oke Pak. Oke, iya sih. Kalau saya pikir tadi posyandu tetap 2, remajanya 1, tapi nggak ada SMA. Coba ada SMA, Mbak. Nggak usah lah, SMP masih terlalu kecil. Oke Pak. Kalau SMA kelas 3 itu sudah mulai bisa lah dia memberikan informasi ke orang lain gitu tuh, tentang hidup, tentang konsultasi ini, Oke Pak. konsultasi hidup sehat. Kalau anak SMP belum, ya sudah lah, posyandu aja. Oke, makasih Pak Dokter. Sementara itu nanti di kegiatannya aja. Mohon izin Pak satu satu Ya, pertanyaan Pak. silakan. Jadi izin Pak saya sudah konsultasi lagi dengan mentor saya Pak. Jadi saya ada perubahan judul Pak. Jadi saya lebih menekankan pada penguatan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan promotif dan preventif melalui program Kopi Darat di wilayah kerja Puskesmas Korobono. Iya, Apakah boleh Pak? iya, Dengan terminologi penguatan pengetahuan, apakah bisa Pak? iya, boleh. Oh ya, baik Pak. Di nanti di penyuluhannya atau sosialisasinya ada nggak yang bisa disimulasikan? Baik Pak, untuk simulasi saya lebih ke setelah after Pak. Jadi setelah saya Ya, setelah sosialisasikan, dia memahami ya. iya. Jadi saya melihat dari angka kunjungan puskesmas Pak, apakah di desa, misal saya ambil salah satu desa di warga desa tersebut itu ada yang sudah lakukan kunjungan sehat ini Pak melalui program Kopi Darat ini. Itu simulasinya Pak. Gimana Jadi simulasinya? Jadi Pak, saya melihat dari data after Pak. Jadi setelah saya melakukan post test, saya kan akan dalam sebulan ke depan itu kan tentatif Pak data orang yang sakit itu. Dalam arti kan belum tentu yang sudah saya sosialisasikan itu akan datang itu sakit. Tapi saya akan melihat dalam sampel besar dalam satu desa tersebut, Pak. Saya akan lihat apakah kunjungan dari desa yang saya tuju itu untuk kunjungan sehatnya meningkat atau tidak, Pak. Hmm, tapi bisa dilihat saat dalam waktu singkat. Setelah itu RTL itu Pak Dokter, Oh RT, iya Pak. rencana tindak lanjutnya. Mau Iya, iya. saya ada actionnya gitu loh. Taruhlah itu before and after, pengetahuannya meningkat. Di dalam penyuluhan itu adalah salah satu simulasi misalnya cara penanganan saya nggak tahu ya batasannya ini
Yang disuluhkan apa sih kira-kira Pak Dokter? Yang Moni- disosialisasikan? Ya, Jadi saya meliputi apa salah satu contohnya coba? jadi saya rencananya Pak itu akan mensosialisasikan program Kopi Darat ini Pak. Jadi ini adalah salah satu program di mana kami melaksanakan sesuai dengan RPJMN bidang kesehatan Pak. Jadi kami ingin menekankan bahwa sebenarnya puskesmas itu lebih menekankan pada kunjungan sehat atau kunjungan promotif dan preventif, Pak, bukan kunjungan Oke. sakit. Jadi, program ini sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pelayanan promotif dan preventif, Pak. Ya, Kalau oke. misalnya untuk actionnya, Pak, mungkin saya lebih ke, Pak, saya akan, mungkin saya akan selipkan salah satu poin penyakit yang tertinggi di desa tersebut, kemudian nanti saya akan minta feedback umpan balik Pak ketika saya melakukan Oke. eh, setelah melakukan sosialisasi, apakah boleh Pak? Oke. Iya, tapi yang bagus tadi sih ada feedbacknya setelah kita kasih sosialisasi di awal aktualisasi, kemudian kita lihat di akhir aktualisasi, ya. Ada yang konsultasi enggak gitu ya? Ya Pak. Itu saja lebih anu sih, itu Siap. lebih actionnya. Seperti Pak Dokter yang ulas pertama, yang kedua ini kayak ya sedikit kayak mengada-ada ya. Ya Ini Pak. kan sosialisasi setingkat pengetahuan, ya, actionnya. Iya, mau saya tadi kalau ada actionnya di dalam penyuluhan itu tadi Pak Dokter mensimulasikan bahwa hipertensi itu ini gejalanya ini, tapi prakteknya seperti apa, bingung juga gitu ya. Ya sudahlah, kunjungannya saja diupayakan, itu yang disuluh itu, yang disosialisasikan itu dia datang. Ya. Ya Pak. Ya, bagaimana caranya dia ini dalam aktualisasi ini ada yang datang. Ya, Ya Pak. sedikit ada strategi lah. Ya Pak. Ya. Kan bukti fisik pertama kuesioner itu sudah keluar. Ya. Terus actionnya yang kedua datang. Biasa sih penyuluhan sosialisasi, misalnya hipertensi apa, mereka datang kok dalam waktu 1 bulan itu. Misalnya keteraturan minum obat gitu, toh sudah dikasih tahu 1 minggu terakhir setelah sebelum aktualisasi berakhir dia datang Ya begitu. Pak. Biasa begitu. Ya, Ya. mudah-mudahan gitu. Ya Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu Vika ya. Ya, Pak. Bu Vika sudah bagus kok ini. DPMPTSP kan ini. Ya, betul, Pak. Iya. Ini di bold ya. Saya kasih Ya, merah. siap, Pak. Karena nggak ada yang merah, yang lain nggak ada merah, jadi ini saya kasih. Pokoknya teman-teman yang terkait dengan aktualisasi di bold, baik itu visi misi, IKU maupun TUSI, ya. Seperti yang Pak Dokter tadi TUSInya belum. Gambaran umum organisasi, kemudian ini IKU-nya sudah ada belum ya Bu Vika? Di atas tadi ya sudah ya tersirat ya. Iya, Pak. Saya baca kayaknya tersirat sih di sini. Dan setelah saya sama ombudsman, oke berarti oh ini zona hijau ini. Ini tugas dan fungsi. Izin, Pak, untuk IKU itu apa harus saya jelaskan lebih lanjut, Pak? Soalnya kan kalau mengacu ke kalau mengacu ke yang Renstra kita, Pak, maksudnya itu kan kita mau peningkatan nilai investasi. Apa harus saya sebutkan juga untuk di latar belakang itu, Pak? Yang kena dengan aktualisasinya kita saja. Oh, eh,
ujung-ujungnya sebenarnya kena juga sih Pak, karena ketika sudah ada NIB, sudah ada nomor induk berusaha ini, pada akhirnya kita akan bisa melihat laporan realisasi investasinya Pak. Jadi seberapa besar nilai investasi yang ada di Kabupaten Poso bisa ketahuan dari jumlah pelaku usaha yang sudah ada nomor induk berusahanya Pak, seperti itu. Iya. Jadi perlu disebutkan lagi Pak, maksudnya itu di Kan ikunya ada misalnya 3, kena yang nomor berapa gitu. Lebih tajam. Ya, sudah nggak ada aneh, cuman ini di tujuan khusus ini ya. Nanti bisa narasinya dirubah. Ini saya inti-intinya saja. Habis meningkatkan pemahaman, kemudian memfasilitasi pelaku ini, kemudian menyediakan aplikasi Google Form. Oh iya, siap-siap. Nah, ini tadinya yang bagi peserta itu saya berpikir ini kegiatannya dulu, implementasi kegiatan, baru terwujudlah berakhlak gitu. Tapi saya sudah bongkar, saya kembalikan lagi, tapi sudah nggak utuh, makanya saya kasih merah. Tadinya pemikiran saya, ketika ini ada gagasan kreatif, nah, maka terimplementasilah nilai berakhlak gitu. Tapi saya pikir-pikir, sudah ini juga boleh nilai berakhlak dalam implementasi berakhlak dalam kegiatan gagasan kreatif. Sudah, ini saya kembalikan, tapi sudah nggak utuh seperti semula. Ya, OPD, oke, sudah oke. Jadi untuk ini berarti ada 3 kegiatan yang saya membayangkan ini dari tujuan ini. Ini apa kegiatannya nanti? Peningkatan pemahaman pelaku usaha. Ini kayak sosialisasinya di mana ini ya? Lebih ke ini sih Pak, sasaran saya nanti lebih ke video online jadi. ya. Iya. Iya, oke. Online. Kalau ini tatap muka ya, fasilitasi Iya. pelaku usaha mikro yang datang ke kantor Betul. DPM BTSP. Iya, jadi kan Iya. kalau di sistem itu kan kelihatan Pak, maksudnya nanti saya ambil data pembanding dari sistem OSS itu Pak. Jadi kelihatan per bulan itu seberapa banyak pelaku yang mengurus izin usahanya sebelumnya. Jadi sesudahnya setelah ada saya maksudnya kasih sosialisasi lewat sosial media itu peningkatannya sejauh mana? Iya. Seperti itu Pak. Jadi ini melalui ini sistem informasi. Kalau ini yang datang ke DPM BTSP yang kedua ini. Oh iya. Ya, yang dianukan disatukan dalam ini ya, NIB ini aplikasi. Ya, Pak. Ini boleh pertama, boleh yang ketiga. Yang pertama kan membuat aplikasi dulu, baru memberikan pemahaman orang-orang, kemudian memberikan tatap muka bagi yang datang ke DPM BTSP. Jadi aplikasinya boleh juga yang pertama. Oh siapa? Membuat dulu, baru memberi pemahaman sama publik melalui online, kemudian tatap muka bagi yang datang ke DPM BTSP atau orang-orang UMKM. Yang kedua ini 2 sasarannya, petugas UM ini kooperasi dengan masyarakat. Nanti ke belakang di rancangannya ya. Oke. Ya, Pak. Cukup Bu Vika. Ada yang ditanyakan? Berarti untuk rincian di matriks aktualisasinya rencana kegiatan itu tinggal 3 kegiatan dari tujuan khusus Pak yang saya jabarkan. Ya. Kan pertama konsultasi mentor, habis itu 3 tadi membuat Google Form, informasi online, tatap muka, evaluasi 5. Oh ya siap. Pembuka dan penutup.
Rata-rata teman-teman begitu ya. Konsultasi mentor kegiatannya ada 3 mungkin, 2 ya minimal, kemudian evaluasi yang ada evaluasinya. Ini Pak Wayan ya. Baik Pak, saya Pak. Ya, nomor 10 ya Pak Wayan. Baik Pak. Ini yang merah ini dihapus ya Pak. Dihilangkan saja ya. Oke, baik Pak. Nah, terus ini yang saya tanya Pak Wayan, ada ditugaskan punya tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga, serta Maksudnya melakukan dinasnya itu Pak. dinasnya. Ya, tipe Pak, maaf Pak. Dia dihilangkan saja supaya nggak rancu Pak. Ya. Ya langsung aja melakukan pembinaan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat. Oke. Nah, kemudian ini mungkin dihilangkan juga Pak ya, yang merah-merah ini. Baik Pak. Ya, terus ini pengelolaan tadi kan di BUMDes ini belum sempurna kan? Ya. Ya, anunya datanya belum sempurna. Bapak ceritakan di sini seperti apa, belum sempurnanya itu seperti apa. Oh ya, baik Pak. Ya, kemudian yang diharapkan seperti ini, seperti yang di peraturan pemerintah nomor 11 ini. Oh. Ya, ini yang diharapkan. Ya, ini kan yang diharapkan kan ini. Ya, betul Pak, betul. Ya, ini seperti apa yang terjadi, belum ada arsipnya dan sebagainya kan. Kemarin ceritanya Pak Wayan belum terdokumentasi dengan rapi. Dari BUMDes ini apanya Pak? Di bagian lain Bapak bilang kepengurusan nanti ya supaya enggak. Cuman ini seperti apa keadaan yang ada sekarang, kemudian yang diharapkan seperti ini, yang ini ya peraturan pemerintah dengan ini peraturan Menteri Desa ini. Tapi ini nggak usah ya seperti ini yang diharapkan, tapi yang terjadi di tempat saya itu masih begini masih dari item-item ini yang kurang yang mana Pak? Oke. Ya. Ya. Nah, ini yang saya tanya. Kepengurusan badan usaha milik desa. Data pengurusan maksudnya? Begini Pak, data kepengurusannya Pak, mari susunan struktur organisasinya di desa Pak. Ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada pengawasnya Pak. Itu belum optimal pendataannya Pak. Makanya saya buat pemutakhiran data melalui Google Form-nya itu Pak. Dengan kegiatannya mestinya Pak. Sampai di mana kelasnya dia itu kelas apa, kegiatannya apa. Jadi menurut saya kepengurusannya dihilangkan. Ini kepengurusan ini menurut saya dihilangkan. Oh ya, baik Pak. Karena yang ditulis Bapak nanti selain kepengurusan, dia masuk BUMDes kelas apa dia? Kelas AK, BK, CK. Kemudian kegiatannya apa yang sudah dilakukan saat ini? Mati suri kah atau berkembang? Ada 3 hal Pak. Kepengurusannya, kemudian kelasnya dia, kelas BUMDesnya, kegiatannya. Ya, sehingga ini harus dihapus. Nanti di dalam dijelaskan ya. Pada aktualisasi ini ya, data yang ingin diinput dihimpun ini 3.
Oke, bisa Pak ya, bisa Baik, dipahami. baik Pak. Baik Pak. Masukan buat saya Pak. Ya, ini mana yang ditebalkan? Desa Maju Pak. Poso mana? Oh, maju ya. Desa Maju Pak. Misi 1 Pak. Maksudkan. Nanti yang lainnya juga ya, ikutnya. Nah, sebagian teman-teman ini strukturnya ada yang nggak bisa dibaca ya, teman-teman lain. Ikunya sudah ada ini Pak, kinerjanya kantornya BPD. Belum ada ya? Oke Pak, baik Pak. Nanti Di sini, di alinea pertama itu ya. ya. Rensraka, Ikuka gitu. Ya. Yang di sini ya. Jadi di sini ya Pak ya, sebelum anu ya. Ya baik Pak. Ini yang sarana prasarananya dihilangkan ya Pak ya. Ini Oh, data sarana prasarana. oh ya Pak. Cuma memasukkan sumber daya unit kerja aja Pak, biar ada apa informasi tambahan Pak, data dukung tentang organisasi Pak. Kalau Ya, memang mau dihilangkan tidak. ya dihilangkan saja itu aset. Nah, ini Pak siapa tadi? Pak Zazuli ya, Pak Raja ya. Ini kan dia lebih operasional Pak. Ini yang tusinya ini membuat laporan, mengadakan analisis gitu ya. Nanti untuk Pak Zazuli tadi. Ini sudah. Iya Pak. Ya, ini pengurusnya dihilangkan ya, tujuan khusus ini. Ya baik Pak. Ya. Ya, ini nanti dikaitkan dengan berakhlak ya. Sama dengan teman yang lain, apa yang saya kerjakan ini di aktualisasi ini terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Pelayanan yang diterima atau dirasakan oleh masyarakat semakin cepat ya. Nanti di narasinya disempurnakan ya Pak. Yang penting Baik ada Pak. intinya ini pelayanan ini dirasakan oleh masyarakat makin cepat. Yang mau perlu data-data itu lebih cepat. Oke, cukup Pak Ayan. Baik Pak, terima kasih Pak masukan dan sarannya buat penulisan saya nanti. Mohon dibantu juga Pak nanti kalau mau ini Pak, ya yang mau ditanyakan Pak. Iya, Boleh iya. bertanya Pak? Silakan. Ada pertanyaan saya satu tuh mungkin sama dengan Pak Raja tadi Pak, sesuai apa mentor Pak. Kebetulan Iya. saya mentornya kepala seksi yang sekarang udah jadi pejabat fungsional, sudah purna Pak. Saya sebaiknya koordinasi dengan pejabat fungsional yang masih di satu bidang Pak, atau langsung ke atasan langsung ke kabit Pak. Ke kabitnya. Iya. Oke, baik Pak. Kalau nggak ada kasihnya ke atasannya lagi. Iya, karena Iya. kasih apa? Kasihnya udah purna kurang lebih 5 bulan yang lalu Pak. Makanya apakah bisa ke pejabat fungsional yang selama apa satu seksi Pak, satu bidang, atau langsung ke kabit gitu tadi Pak? Ke kabitnya nanti kalau kabit nunjuk kepala seksi yang lain silakan. Oke, baik Pak. Tapi ya bagusnya sih Pak kabitnya saja.
Baik, baik, Pak. Terima Ya, kasih masukannya, Pak. ya. Oke, lanjut Ibu Dokter Wirda ya. Ya, hampir-hampir sama ya, satu dengan lainnya, cuma nambah-nambah sedikit. Oke, ini mohon maaf bahasa saya ini ya, nanti kan bahasa medis lebih bagus gitu ya. Jadi dari Peraturan Menteri Kesehatan 75/2004 ini Bu Wirda, Bu Dokter, nggak langsung ke batuk, tapi diceritakan ya pelayanan puskesmasnya seperti apa, kemudian penyakit yang ditangani, kan ada menular atau tidak menular atau istilahnya 10 penyakit terbesar gitu ya, yang kemudian salah satunya batuk, tambah satu alinea lah ya. Iya, Pak. Ya, tidak langsung ke batuk gitu, dari peraturan langsung ke batuk. Jadi ada apa ular-ularnya sedikit. Ini otak kiri nih, biasa nggak suka dengan narasi terlalu panjang. Jadi teman-teman kalau tulisannya itu nggak terlalu bernarasi, itu cenderung menggunakan otak kiri. Jadi teman-teman yang tulisannya banyak narasinya gitu, oh berarti saya cenderung ke kanan gitu. Kalau Bu Vika itu cenderung sama kuat kiri kanannya. Ya. Oke, nanti satu alinea Bu ya, Bu Dokter, Iya, Pak. ditambahkan baru ke batuknya. Nah, ini ditaruh di atas ini, yang saya kasih merah-merah ini. Habis cerita batuk, baru ini teorinya tentang batuk. Ya, baru permasalahan. Baru permasalahannya ini. Habis tadi habis ini kan batuk tadi ya, cerita tentang batuk. Yang saya merah di bawah itu dipindah ke atas. Di bawahnya Ya, pelayanan. itu salah satu ini ya. Iya, Di bawahnya ini. Iya. Atau di bawah ini. Di sini dia. Taruh di sini. Baru di bawahnya permasalahan kan? Iya, Pak. Permasalahan ini boleh dibuat tabel. Saya kasih merah tabel ini. Boleh dibuat tabel. Oke, itu. Jadi dibalik. Sudah. Oke, jadi nambahin narasi kemudian diputar. Ini ditebalin ya, saya kasih merah. Kemudian, nah ini sama ini. Yang taripa 3 orang ini, ya sama ini. Nggak kelihatan. Diketik lagi ya. Ininya. 3 orang ini sama gambarnya, yang dari taripa. Visi misi puskesmas. Nah ini sama visinya puskesmas tidak usah disebutkan lagi, dihilangkan ya. Sampai mutu strategi. Ikunya kayaknya belum ada Bu Dokter, ya. Ikunya puskesmas atau renstranya, ya. Iya, Pak. Ikunya. Ya. Indikator kinerja utama, indikator kinerjanya puskesmas ini apa gitu ya. Boleh juga ditaruh di sini ya. Di atas ini ya, sini ya. Sebelum letak geografis ya, Pak ya? Iya, Iku. Iku ini menggambarkan kinerjanya kantor. Dikasih narasi sedikit baru disebutkan Iku yang
aktualisasi saya mendukung IKU yang keberapa gitu ya. Iya, Pak. Sama 33 itu yang dari Taripa sama. Belum ada IKU-nya. Oke, ini di bold ya yang tugas fungsi jabatan Ibu Dokter terkait dengan aktualisasi yang mana. Iya, Pak. Tapi kalau semua terkait ya nggak usah di bold. Tapi ada yang kan, ada yang terkait kan, yang paling dekat, yang paling dominan. Terus tujuan umum, tujuan khusus, harus ada ini kan, manfaatnya ini. Apa lisannya ini mendalami ini tentang etika batuk gitu loh. Profesional dalam pelayanan etika batuk. Ketika Ibu mengaktualisasikan ini, lebih profesional dalam penanganan etika batuk. Kan iya memang berakhlak. Nah, tapi wujud nyatanya adalah Ibu lebih profesional dalam penanganan etika batuk. Iya, Ya dengan profesional ini karena melayani ini profesional. Ya, jadi lebih nanti narasinya pokoknya ada etika batuknya lah ya. Lebih berhubungan dengan profesional judul dalam ya, Pak. pelayanan etika batuk. Manfaat ini puskesmas ini terselenggara terwujudnya visi misi terselenggara pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, ini ditambahin etika batuk, khususnya etika batuk. Ya, oke, cukup. Ada yang ditanyakan? Sudah? Izin bertanya, Pak, untuk Ya. dari judul saya kan di situ saya akan melakukan sosialisasi salah satunya dengan media cetak, Pak. Oh iya. Iya, rencana kan pakai banner dan leaflet. Tapi setelah saya pikir-pikir, apa boleh salah satunya saja, Pak? Iya. Oke. Banner atau leaflet gitu, Pak. Oke. Kalau saya sih gini, kalau banner paten ya, yang tatap muka ketika orang duduk di ruang tunggu. Leaflet sampel saja, nggak usah banyak. Dan adik-adik leafletnya yang di print saja, nggak usah yang dicetak. Ya kalau mau dicetak yang kertas licin itu boleh 3 atau yang lainnya yang print-printan saja, mungkin 20 gitu. Jadi semua sampel-sampel aja. Kalau bikin leaflet, leaflet yang print-printan saja. Kecuali kalau mau untuk bukti fisik yang bagus, yang dicetak mengkilat itu boleh 3 gitu ya, boleh. Karena pada saat Bu Dokter kan ada tatap mukanya nanti, pada saat pasien di ruang tunggu, walaupun ada tayangan di televisi, Ibu Dokter sesekali minimal 3 kali pada hari-hari apa memberikan informasi ini secara tatap muka bahwa di ini mohon dicermati ada penyuluhan edukasi tentang etika batuk ya tentu dipraktekkan nggak apa-apa nanti itu salah satu untuk menguatkan kegiatan kita di ruang tunggu. Ya, Ya, Pak, berarti tetap pakai banner juga, Pak. Kalau ya nggak usah, nggak apa-apa, terserah lah, nggak dipaksa loh. Ya terserah pilihannya Bu Dokter. Leaflet saja boleh juga. Oh iya, Pak. Kalau banner kan masanya cepat juga ya. Sebulan kemudian sudah kayak nggak terperhatikan gitu ya. Kalau Yang saya rencana mungkin, Pak, kalau bikin banner biar agak tertarik masyarakatnya, mungkin selain pakai bahasa Indonesia, ada pakai bahasa Posonya, karena banyak kan pasien-pasien yang lansia
biasanya kalau datang berobat itu mereka harus ada yang bisa menerjemahkan, Pak. Jadi pakai Ya. bahasa daerah biar mungkin mereka juga bisa tahu, Pak. Ya, berarti banner sama yang ditayangkan di televisi di ruang tunggu itu ya. Oh, berarti Iya. untuk yang audio visualnya juga ada bahasa daerahnya, Pak, atau cukup pakai bahasa Indonesia saja, Pak? Terserah ibu saja. Iya. Bahasa Baik, Pak. Indonesia saja karena dia bukan hanya untuk puskesmas ini, puskesmas Taripah. Bahwa kalau edukasi online itu bukan hanya untuk wilayah Taripah, tapi untuk yang lainnya yang menonton silakan. Jadi Indonesia saja, kecuali yang banner tadi pakai bahasa Poso. Oh iya, Iya. baik Pak. Terima kasih Iya, Pak. ya, jadi nanti ada tatap muka juga itu memperkaya kegiatan dan jadi kenapa harus banyak Bapak Ibu dalam sebulan ini di jadwal harian itu harus ada kegiatan. Ya. Misalnya sehari melayani 1 orang ya nggak apa-apa. Nah, kemudian kan kalau penyuluhan cuma 3 hari gitu ya. Nah, pada saat Bu Dokter memeriksa pas ada orang batuk, Bu Dokter kasih edukasi. Nah, sudah hari ini eh, ada edukasi tentang etika batuk gitu. Jadi yang aksinya itu hampir 2 minggu kalau di jadwalnya. Ya, ya seperti kasus yang mau diambil Pak Dokter tadi, penyuluhannya kan 3 kali, tapi di 2 minggu terakhir itu ada hari-hari mereka konsultasi, masuk kegiatan ini edukasi juga terhadap pencegahan promotif gitu. Nantilah di jadwal kita bicarakan gitu. Oh baiknya gini gitu. Pokoknya 1 bulan harus bagaimana mensiasati harus penuh. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Ya. masukannya Pak. Ya, oke. Ini nanti jamnya lewat-lewat ya, lewat sedikit ya. Ya, Pak. Karena 5 lagi. Sebentar saya buka dulu filenya teman-teman yang 5. Tadi saya buka cuma 55. Saya takutnya kalau saya buka semua nanti laptop saya hang. Karena Bapak nggak tahu IT jadi takut kan. Ibu Wirga sudah. Yang ke-6 ya, Ibu Mesli. Oh iya, jadi ini teman-teman rancangan aktualisasi nilai dasar itu tulisannya lebih kecil daripada judulnya ya. Nggak nggak bagus kalau judulnya rancangannya lebih besar daripada judulnya. Ini rancangannya dikecilin, judulnya dibesarin. Terus ada teman tadi saya lupa di atasnya masih ada SE surat edaran itu dihapuskan ya. Ada teman-teman yang pakai di atasnya surat edarannya masih dapat. Saya dapat tadi malam. Nah, kalau ini bagusnya 1 spasi Bapak Ibu ya. Bagusnya 1 spasi kalau judul. Tidak 1,5. Atau 1/4 lah ya. Kalau ini terlalu rapat 1/4 lah. Oke, ini tadi ini dari pemahaman saya kan, dari pemahaman saya Bu Mesli, inventaris ruangan. Oh, ternyata seperti itu setelah saya baca-baca. Waktu saya pertama membaca judul ini, saya berpikir terbalik, kok nggak inventaris barang gitu ya, kok inventaris ruangan gitu ya.
ataukah memang istilah setelah saya baca-baca, oh ternyata istilahnya inventaris ruangan ya, Bu Mesli. Iya Pak, jadi dia nama ininya kartu inventaris ruangan. Isinya itu tentang inventaris barang-barang dalam ruangan itu Pak. Ya, ya setelah saya baca ke bawah baru oh ternyata istilahnya itu inventaris ruangan. Jadi persepsi saya yang salah. Biasanya kan inventaris itu barang gitu ya, tapi istilah di aset inventaris ruangan sesuai dengan kebutuhan barang. Oke. Berarti ini sudah betul ya. Berarti judulnya Setelah, sudah betul ini Pak ya? ya. Nanti halaman judul pengesahan dilengkapi ya. Pak. Nomor 1 ya, nomor 10 ya perlannya. Pak. Ini yang mana yang ditebalkan? Yang kelima Pak. 5 ya. Kok merah? Nanti dihitamkan ya. Gambaran ini. Ikunya belum ada ya Bu Mesli ya. Iya Pak. Iku rumah sakit nanti ditambahkan di sini ya setelah ini. Setelah narasi. Berarti setelah ini ya. Boleh juga di sini deh. Pokoknya di mana lah. Di sini ya. Pokoknya nanti diatur ya di mana anunya tempatnya. Pokoknya ditambahin ini. Nah ini tadi tentang tugas fungsi. Ini memang tugas fungsinya Bu Mesli ini. Jabatan Penyusun Program Anggaran. Ini tusinya kepala seksi atau tusinya Ibu Mesli? Baik Pak, kalau untuk formasi yang lulus yang diikut kemarin tes CPNS itu jabatannya penyusun program anggaran. Dia melekatnya kan kalau kayak di rumah sakit di subbagian perencanaan. Tapi kemarin karena satu dan lain hal, jadi kita yang ada 2 orang yang lulus itu Pak, saya ditempatkan di bagian keuangan dan aset, yang satunya dia di bagian penunjang, administrasi di bidang penunjang. Itu juga kami masih bingung terkait untuk penyusunan tugas dan fungsi jabatannya, Pak. Iya, oke. Ya sudah, sama dengan Pak Raja tadi ya berarti. Ya sudah, biarin ini aja sementara. Kalau ditanya kenapa ini gitu, memang dari SK kami tidak ada uraian, sehingga kami mengambil uraian dari ini subbidang ini dalam ini terkait dengan aktualisasi yang nomor berapa yang sangat kena di ini mengelola administrasi inventarisasi aset. Ya sudah. Kena juga sih kalau pas nggak usah dibaca yang lain-lainnya. Kalau dibaca yang tebel ini kena ya. Tapi ini lebih operasional kok. Menyiapkan bahan, menyiapkan, melaksanakan lebih operasional bahasanya. Ini Pak, saja. pakai ini silakan. saja Pak. Iya. Karena ini operasional, menyiapkan bahan data, melaksanakan tata laksana ya. Lebih operasional ini. Iya, oke. Pak, izin bertanya boleh? Silakan. Kan ini kemarin per awal per tahun 2023 saya
ditunjuk sebagai pembantu pengurus barang dalam hal ini administrasinya. Tapi untuk SK sendiri belum ada Pak, karena masih menunggu dari BKAD Kabupaten, karena SK pengurus barang itu dia dibuat kolektif seluruh OPD. Apakah saya boleh ikut untuk uraian tugasnya itu, saya boleh ikut dari SK tahun sebelumnya, atau nanti menunggu SK-nya saja, atau ikut ini saja, karena SK-nya kan belum ada. Takutnya nanti ada perubahan atau bagaimana? Ikut ini saja. Oh, baik Pak. Kalau memang mau menambahkan penugasan lainnya berupa yang tadi yang Bu Misli ceritakan, salah satu ditambahi satu narasi, satu poin tugas tambahan itu tadi. Oh iya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Tapi ininya tetap ini karena yang dikerjakan hari-hari administrasi ini aset barang ini kan. Iya Pak. Ya, manfaat yang terakhir saja memberikan kenyamanan bagi pegawai dan pasien dalam menggunakan fasilitas atau barang yang disediakan oleh rumah sakit. Ini nanti ini sudah begini bahasanya. Nanti kalau misalnya mau diperbagus bahasanya silakan. Ya, baik Pak. Ya, cukup Bu Mesli. Ya, terima kasih Pak. Yang ke-7 Bu Alfrici. Nomor 10 ya. Perannya. Bu Alfrici ada nggak ini? Nggak ada ya? Izin ke Lagi ke toilet, Pak. Oh, iya berikutnya saja ya. Yang ke-8, Bu Vivin. Bu Vivin ada? Ya Pak, ada. Ya, ini pengadaan bank data kinerja apa? Melalui apa? Google Form atau apa? Izin Pak, nanti itu saya hanya menyiapkan sarananya dalam bentuk lemari file, Pak. Oh iya ya, yang lemari kemarin ya. Iya Pak. Pengadaan bank data kinerja. Terus nanti unsur IT-nya di mana? Nanti datanya Pak saya Disimpan di Excel gitu ya? di Excel Pak, ya. Jadi ada Excel-nya sama arsipnya dalam bentuk lemari Pak. Ya, harus ada di komputernya ya. Pokoknya Ya, ditaruh di komputer, di Excel boleh. Yang penting ada unsur IT-nya. Nanti dijabarkan di kegiatannya ya, di rancangannya. Iya Pak, siap Pak. Nanti dikasih space untuk penguji ya. Ini. Baik Pak. Ini perannya nomor 10. Oh iya Pak. Ya. Ini yang ditebalin ya. Pak. Ini yang nambahin IKU ya. Sebelum geografi dan kependudukan. Baik Pak. IKU-nya puskesmas. Ini kecil-kecil ya, nggak kelihatan ya. Atau diketik ulang. Biasanya sih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, kalau memang nggak muat, diketik sendiri yang terkait gimana ya, pokoknya di landscape tau ya. Pokoknya bisa dibaca lah ya, diketik Ya, Pak. lagi sendiri. Cuman memang puskesmas itu banyak sekali strukturnya ya, kayak rumah sakit. Ini puskesmas kan? Iya Pak, puskesmas. Iya itulah. Ya, tidak baca. Oh, ini bisa ini kalau ini yang terkait dengan Bu Vivin toh ini
Enggak, sudah oke ya. Cuman ini ya. Ya, profesional dalam hal pendataan. Jadi Bu Vivin banyak tahu tentang pendataan sehingga dari pekerjaan itu menjadi profesional, menerapkan nilai-nilai berakhlak. Iya Pak, siap Pak. Ya, gitu. Pendahuluannya sudah tadi saya. Oke, sudah cukup Bu Vivin. Oh ya, baik. Terima kasih Pak saran dan masukannya. Ya. Bu Frici sudah ada. Pak. Iya, siap Pak. Mana Bu Frici? Hadir Pak. Ya, oke. Enggak. Ya, perlannya nomor 10 ya Bu ya. Iya Pak. Terus ini permasalahan di wilayah puskesmas dulu, baru bagaimana. Oh, ini yang ambil satu wilayah ya. Sebetulnya karena Bu Vivin ini ditempatkan di desa ya. Iya. Ya, permasalahan di wilayah puskesmas dulu secara umum. Ya, baru bagaimana pengetahuan ibu-ibu tentang kek. Baru sampelnya desa pada Lembara ya. Iya Pak. Begitu ininya. Nggak langsung ke desa itu. Izin Pak, ya, Ya, berarti dijelaskan dulu permasalahan ya di wilayah tentang puskesmas. wilayah Ibu, puskesmas, tapi Pak langsung permasalahannya itu langsung menjurus ke ibu hamil kekurangan energi kronik. ya gini. Jadi wilayah puskesmas Taripa ya ini. Tangkura. Iya. Wilayah puskesmas Tangkura sama Bu Dokter Anu ya. Dokter Wirda. Ya. Wirda. Jadi di puskesmas Tangkura itu berapa persen ibu hamil yang kena kasus kek gitu ya. Iya. Ya. Kemudian setelah itu baru untuk itu pada aktualisasi ini saya ke wilayah pada Lembara. Iya. Nah, kemudian memberikan penyuluhan sama ibu-ibu yang ada di desa pada Lembara supaya tidak hanya 8 orang. Ya, begitu. Makanya digambarkan bahwa seluruh ibu-ibu di Lembara. Makanya permasalahannya ambil di wilayah puskesmas dulu, walaupun ibu juga sudah jelaskan di desa, tapi untuk pengetahuan kek ini bukan hanya untuk ibu hamil, tapi untuk seluruh warga yang ada di desa pada Lembara. Iya. Untuk memperluas isi aktualisasinya ibu, informasi tentang kek ini ibu juga masukkan di medsos, di YouTube kah, di Instagram kah. Oh, ternyata sampelnya desa ini, tapi juga boleh didengar oleh orang lain gitu supaya cakupannya jadi luas. Iya Pak. Ya, itu saran saya, sehingga kita mulai saja dari puskesmas. Ya. Oke, tetap sih sampelnya karena mentornya maunya ini kan, jadi kita siasati supaya kelihatan luas, sehingga harus lewat medsos, YouTube kah, Instagram kah, atau WA-nya pasien gitu ya, bisa. Kan dari pasien ke pasien, bukan hanya di pada Lembara, nanti desa lain juga boleh ngikut. Iya. Oke, itu
Ini kan datanya sudah ya. Iya, itu data Ya, khusus data desa. ya, iya. Makanya saya bilang didahului kecamatan saja. Ini pos sehat ditebalkan ya. Iya, Nah, ini diganti iya. ya. Nanti dibuat ulang, Pak. Hmm. Misinya dihilangkan ini. Iya, Terus ditambahin iku ya. iku. Iya, Pak. Ya, sudah. Tujuan umum khusus sudah. Nah, ini sama dengan teman-teman lainnya harus ada mampu menangani KEK dengan baik ya, Iya. dengan profesional, meningkatkan kepuasan dalam penanganan KEK. Iya. Terus manfaat bagi berkontribusi dalam mendukung misi Kabupaten Poso yang tadi. Iya, masuk Ya. sehat. Ya. Oke. Cukup, ada yang ditanyakan? Ini Pak, berarti saya ada 2 kegiatan yang saya mau lakukan Pak. Yang pertama berarti saya melakukan penyuluhan. Kemudian saya mau melakukan penyuluhan itu juga lewat medsos berarti ya Pak? Kan penyuluhannya pakai video. Video, iya. Kemudian di-share di medsos. Iya. Ya, jadi Oh, kegiatannya begitu. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Supaya wilayahnya jadi meluas walaupun sampelnya di desa. Iya, iya Pak. Bu Vivin tadi sudah ya? Berarti sekarang nomor 8 ya? Bu Vivin, 9. Pak Edwin sama Ibu Veronica ya? Oh, Pak Edwin ya, ikan sidar. Pak, kalau menurut saya nggak usah diversifikasi. Ya. Pendampingan dan pengolahan ikan sidar saja. Pengolahan ini, pendampingan dan pengolahan nugget sidar. Ini nggak usah. Boleh sih sebagai bentuk diversifikasi. Berarti ini enggak, tadinya saya berpikir kalau diversifikasi bayangan saya membuat banyak produk. Tapi ini tadi baru ketika ada sebagai bentuk ya, diversifikasi. Tapi ini kalau orang ada diversifikasi Pak, kayak banyak yang akan dibuat. Kalau saya pendampingan dan pengolahan nugget sidat atau sugili. Kalau diubah menjadi ini Pak, izin Pak, Ya. pengolahan ikan sidat sebagai salah satu bentuk diversifikasi, atau langsung saya hapus saja Pak diversifikasinya nanti? Sebagai salah satu ya, bentuk, salah satu bentuk diversifikasi. Iya, boleh sebagai salah satu. Ya. Oke, jadi kegiatannya nanti Pak Edwin, kan sudah ada produk ini nugget sidat oleh pihak swasta. Kegiatannya Bapak nanti penyuluhan dulu, memberikan pengetahuan tentang bagaimana membuat nugget. Itu. Kegiatan keduanya praktek membuat nuggetnya. Habis itu uji rasa, no? Apa kata orang itu buatannya, enak enggak? Uji rasa. Habis itu Bapak membantu pemasarannya melalui ini online, no? Promosi online. Tugasnya Bapak itu anak-anak milenial.
Terus magang kalau magang ke yang swasta punya itu kan ini kelompok tani ceritanya ya. UMKM Pak. Rencana saya Iya. ambil satu UMKM, jadi saya adakan apa? Ada nggak tempat yang sudah Pak sudah jalan? Sejauh Nakes ini saya sidat. belum ada Pak, sama sekali belum apa ya, untuk olahan sidat ini dulu pernah tapi sudah lama sekali, itu pun pembuatan abon sidat. Oh belum ya, Iya, belum ada yang di tempat untuk magang belum ada ya di belum ada situ, Pak. di Tintenas itu. Kelompok taninya UMKM ini Pak. UMKM Pak. Oke. Iya, pendampingan dan pengolahan sidat di UMKM boleh juga Pak, UMKM mana gitu. Oh iya Pak. Di kan di sini pendampingan dan pengolahan ikan sidat di UMKMA Dinas Perikanan UMKMA di mana di Tentena itu kecamatan mana Kak? Dinas kan Dinas Perikanan, nggak usah disebutkan ya. Di Poso dinas. Izin Gimana Pak, Pak? saya rencana Ya. ambil UMKM yang di Poso Pak. Oh yang di Posonya. Iya. Okay. Jadi saya ambil sampelnya di Tentena, nanti saya bawa ke Poso untuk Iya. Oke. Iya karena kalau di Poso kan listriknya, freezernya kan memadai. Kalau praktek-prakteknya itu. Nanti kolaborasi no Pak dengan Dinas Pertanian bidang pangan, pengolahan pangan. THP itu Pak. Kali ada programnya dia juga. Oh iya Pak, nanti coba saya tanyakan. Iya. Oke lanjut. Nanti dikasih space penguji ya Pak. Iya Pak. Di kata pengantarnya. Motorlah nomor 10. Iya Pak. Ya. Baik. Nah, ini boleh dirubah, boleh tidak sih Pak. Selain jenis ikan tuna dan tenggiri. Jadi Bapak cerita bahwa di Poso itu sudah ada pengolahan ikan tuna dan tenggiri. Tapi untuk sidat belum. Itu. Ini pertama ini boleh juga sih kalau maksudnya enak dibaca. Bapak cerita tentang pengolahan ikan tuna dan tenggiri di Kabupaten Poso itu sudah berjalan. Produknya seperti ini. Nah, untuk ikan sidat belum, gitu. Ya perlu dipikirkan. Tapi tidak salah itu Pak. Narasinya Bapak juga tidak salah. Saya hanya memberikan alternatif. Ini ditebalkan ya nanti. Iya baik Pak. Kebijakan Dinas Perikanan. Struktur organisasi. Nanti di bold yang terkait dengan aktualisasinya kita, tugas fungsinya. Iya baik Pak. Ini saya tambahin promosi nih melalui medsos. Yang kedua ini profesional dalam ikan sidat ya. Nanti dinarasikan yang manfaat bagi peserta latsar ini. Oke. Ini juga harus disinggung ikan sidatnya. Iya Pak. Pemerintah kontribusi terhadap misi yang tadi. Oh iya. Ya. Baik. Sudah itu Pak. Iya Pak. Oke. Iya baik Pak. Terima kasih Pak masukannya. Ya. Yang terakhir ini. Bu Vero. Nah ini dihapus ya. Ya siap Pak.
lampirannya. Ini dipanjangkan ya, kejadian luar biasa. Baik, Pak. Karena judulnya, dalam kurung KLB. Baik. Penanganan. Iya, kalau ini boleh nggak ya, nanti dipikirkan ini. Pembentukan tim gerak cepat dalam penanganan penyakit potensial di Puskesmas Taripa. Ininya di atas. Pembentukan tim gerak cepat dalam penanganan penyakit potensial wabah di Puskesmas Taripa. Oke, siap, Pak. Nah, dikasih space untuk pengujinya di latar belakang, kata pengantar. Nah, ini kan Bu, ini saya bilang ini bisa tabel dalam bentuk tabel ini. Bisa dalam bentuk tabel ini yang data-data ini. Oh, pakai data kasusnya ya, Pak? Ya, karena ada beberapa itu, tapi yang terrekap di sini 2 saja. COVID dengan demam berdarah, gitu. Terus yang lainnya mana? Apa-apa saja yang akan ditangani itu? COVID, demam berdarah, terus apa saja? Biasa, izin Pak, biasanya itu kami mengacu pada laporan SKDR. Jadi dia SKDR itu ada polio, cuman jarang Pak. Habis itu kemudian malaria juga jarang Pak. Jadi yang ada di SKDR itu yang keluar kasusnya itu cuman biasanya adanya DBD dan COVID yang masih jadi tren. Jadi saya masukkan 2 penyakit ini. Oke, jadi dibuat tabel baru dengan yang tadi polio dengan malaria. Nah, kasusnya dikosongin, nggak apa-apa, tapi di bawah tabel dijelaskan, walaupun ini dalam tahun terakhir ini belum ada kasus, tapi dari tim ini perlu belajar tentang bagaimana penanganan kasus-kasus tersebut. Begitu bahasanya. Jadi data, kemudian ada yang kosong tadi, yang untuk 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini belum ada, tapi tidak ada salahnya kalau tim ini sudah mempelajari bagaimana penanganannya. Oke, sehingga 4 tadi sudah batasannya 4, COVID, demam berdarah, polio. Iya, masuk polio juga Bapak. Ya 4 saja yang besar. Terus yang 2 kan belum ada data, nggak apa-apa, nanti disiapkan penanganannya seperti apa. Sehingga ketika ada kasus itu sudah ada istilahnya SOP-nya, penanganan polio itu gini. Izin Pak, ya. Untuk data penyakit SKDR itu banyak Pak. Cuman saya bacakan Pak, boleh? Iya, tapi nanti di aktualisasi ini dibatasi. Yang kita pelajari baru 3 dulu gitu ya. Baik, Pak. Yang besar ya. Oke, kalau 4 dulu gitu ya. Iya. Ya, begitu. Kan yang lainnya banyak mungkin ya. Nah, tapi disebutkan nanti mestinya di sini di pendahuluan itu berdasarkan data itu yang ditangani ini. Dalam aktualisasi ini yang akan ditangani ini. Langsung baru itu data. Ya. Makanya batasannya kalau 3 terserah nanti dari kemampuan Bu Vero untuk mengerjakannya ya. Jangan juga ambil mudahnya. Teman-teman di aktualisasi ini jangan ambil mudahnya. Semaksimal mungkin saya bisa ya. Karena kelihatan itu, oh ini 1 bulan kok cuman ini kegiatannya gitu. Jadi penguji itu rasa-rasa dan oh, ini kurang ini gitu. Tapi kalau saya logiknya seberapa gitu. Sehingga saya nanti memberikan saran, oh kayaknya ditambah D1, oh ini kurangi terlalu banyak. Oke.
Tambah ikunya ya, yang terkait dengan aktualisasi saya apa. Nah, ini datanya di landscape saja supaya bisa dibaca. Tugas pokoknya sudah oke. Manfaat sudah oke. Tinggal itu tadi saja. Pendahuluan. Oke. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan cukup ya. Nanti kegiatannya saja yang apa, strateginya seperti apa, nanti kita sama-sama di sesi berikutnya. Ya. Jadi saya juga tadi malam baru sempat lihat, kayaknya kolabjarnya nggak bener deh dari sisi waktunya ya. Masa yang store terakhir itu pukul 21 ya. 21 atau 23 itu yang di kolabjar itu. Padahal ini saya buka itu jam setengah 9. Di kolabjar itu yang ngumpul sudah jam 23. Loh ini kolabjarnya gimana ya? Oh ini masih jam 9 baru WIB lagi. Berarti kan mundur 1 jam lagi. Berarti kan jam 24, jam setengah 1. Jam 24, 23, jam 1, jam 12, 23 gitu. Ini pelajarannya ini agak bermasalah. Memang di upload materi juga nggak bisa kan saya. Jadi PIC sudah lapor ke LAN, ada trouble sedikit ini. Absen aja teman-teman masih pakai anu ya, bukan kolabjar ya. Absennya adik-adik. Izin Absen pakai apa? Tetap kolabjar, Pak. Tetap kolabjar, Oh. Pak. Yang nggak tahu ya, yang kelas ini saya belum periksa. Yang kelas 125 itu bukan di kolabjar, merah semua absennya. Izin Pak, saya sebagai ketua angkatan sudah coba konsultasi, tapi disaran masih tetap diarahkan ke kolabjar Pak, dan belum ada arahan untuk dibuat ke Google Drive, Google Form Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Oh ada juga Google Form-nya. Izin Pak, belum ada Pak, belum ada diarahkan seperti itu Pak. Oh, Masih berarti. tetap berfokus pada di kolabjar, karena kemarin saya sudah tanyakan belum ada jawaban Pak. Jadi kami tetap daripada kami tidak absen, kami tetap di kolabjar Pak. Ya syukurlah, berarti sudah bagus ya. Berarti sudah bagus. Yang angkatan 125 kemarin kan saya memberikan penilaian penugasan itu, saya mau memberikan ini penilaian sikap perilakunya itu. Kenapa kehadirannya merah semua? Bagaimana saya menilai ini? Oh di Google Form Pak. Gitu. Ya syukurlah kalau adik-adik sudah di kolabjar Pak Tian ya. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak adik-adik semuanya. Nanti kalau di sesi kedua ya, rancangannya ya lebih ke rancangan dengan analisis fishbone gitu. Itu yang biasa di otak-atik penguji itu ya, analisis fishbone-nya kalau fishbone ya. Kalau itu ya analisis dengan ya kegiatan rancangannya terkait dengan nilai-nilai berakhlak dengan tahapan kegiatan. Nantilah triknya kalau sudah dekat-dekat. Oke, makasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita ketemu lagi hari Rabu ya. Tanggal 1. Kalau teman-teman sudah siap di bab 2-nya, dimasukkan aja, diupload aja supaya kali Bapak ada waktu Bapak baca.
Mohon izin, Tapi kenyataannya mohon izin kalau bertanya nggak Pak. deadline Bapak nggak mau baca. Buktinya tadi malam baru Bapak baca semua. itu itu penyakitnya kita, ini penyakitnya Bapak itu. Kalau nggak deadline nggak ada mood. Kerja yang lain saja. Padahal bagusnya ada masuk satu, saya baca, bagusnya begitu. Tapi kenyataannya 8:30 tadi malam saya baca sampai jam 1, 1:30 baru selesai. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Nah, terima kasih Pak. Untuk yang bagian 2 nanti, itu kita kalau mau kirim, apakah yang bab 2-nya saja atau langsung digabung sama bab 1 Pak ya? Bab 2 saja. Ya, nanti yang Ya, Pak. iya, bab 2. Nanti yang finalnya di ini, yang persiapan presentasi itu. Nanti ada apa, menu tersendiri ya kalau mau ujian itu. Kalau misalnya saya kalau sekarang Yamin tutor, nanti kalau sudah mau ujian yang rancangan lengkap itu di Yamin coach gitu. Beda tempatnya gitu. Apakah istilahnya itu? Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, izin bertanya Iya, Pak. iya silakan Pak. Mohon izin Pak, untuk di bab 2, untuk analisis penyebab masalahnya itu dipilih kan Pak antara fishbone Iya, atau salah tree satunya. analysis. Oke, baik Iya, Pak. salah satunya. Baik Pak. Ya, Terima kasih yang Pak. fishbone boleh menggunakan 6M, boleh menggunakan 5S gitu ya. Jadi, izin satu lagi Pak, untuk iya, pengumpulannya apa dalam format PDF atau tetap di Word Pak? kalau Kolabjar itu biasanya PDF Pak. Kolabjar itu. Yang selama ini yang saya tahu evaluator menyarankan PDF. Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya, Mohon izin bertanya Pak. silakan. Nanti kalau untuk bab 1-nya Pak setelah diperbaiki, apakah nanti ada pertemuan untuk dibahas kembali atau bagaimana Pak atau tidak? Nanti final saja sekaligus sudah boleh itu. Mau dilihat lagi. Kalau mau dilihat lagi di WA. Oh, di WA ke Bapak? Iya. Tapi nggak usah Jo, nanti aja sekalian selesai 1-2 baru yang lengkap itu di WA ke saya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Tian, itu kalau mau ujian rancangan itu dimasukkan di apa? Kan kalau ini anak-anak masukkan ke penugasan tugas, menu tugas. Kalau sudah mau ujian rancangan itu menu apa namanya? Nanti saya konsultasikan dulu sama Pak Irwin. Sama Pak Irwin ya. Ya, ada bukan di menu tugas. Nanti di sana saya juga, tapi kalau di sana tuh biasa mepet sekali besok ujian, 2 hari sebelum ujian baru diupload ke situ untuk ujian rancangan. Nanti kalau sudah habis pertemuan kedua saja, pada saat ini Bapak Ibu kan presentasi PowerPoint nanti sekalian itu di upload sekalian bab 1, bab 2 PowerPoint. Nanti yang tanggal 28 ya. Tanggal 27 kita fokus ke bab 2, tanggal 28-nya sudah perbaikan semuanya untuk ketemuan yang tanggal 1. Sebetulnya schedule-nya ini pertemuan tanggal 1 ya. Kemudian pertemuan lagi tanggal 3 itu presentasi PowerPoint sampel. Tapi Bapak Ibu yang tanggal 3 nanti kirim semua saja dengan bab 1, bab 2 PowerPoint sehingga saya bisa memberikan saran ketika mungkin masih ada gitu ya. Gitu. Yang final tanggal 3 kita selesaikan semua ya. Yang untuk tanggal 1 yang bab 2 dulu. Oke.
Kalau sudah cukup, saya mohon diri. Makasih banyak atas segala penugasannya dan partisipasi selama di kelas ini. Waktu saya kembalikan ke evaluator Pak Tian. Terima kasih banyak atas fasilitas ini. Terima kasih Pak De. Maaf Pak De, tadi saya agak sedikit lambat masuk roomnya. Ya, ada Pak Irwin tadi yang handle. Ya. Baik. Demikian pertemuan kita pada pembimbingan rancangan aktualisasi pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan ini, saya persilakan kepada Ibu Vika Antoni untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Ibu Vika dipersilakan. Kepada seluruh peserta Raksar Angkatan 28 kelompok 2 duduk siap gerak. Pelapor peserta Angkatan 128 telah selesai menerima materi. Demikian. Laporan saya terima, istirahatkan. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di tempat gerak. Oke, mohon izin Bapak Ibu, Pak Tia. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk kembali ke room utama. Mungkin ada penyampaian dari Pak Irwin. Baik Pak. Ya.